Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13, PVT Kalkulator. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari pemenuhan tugas besar kami untuk mata kuliah Fluida Reservoir. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, Nadia Syamulya Tantri dengan NIM 122240057. Saya Junita Martaulina Boris Temorang dengan NIM 122240019. Kemudian terdapat saya, Dava Rehan Safiera, dengan NIM 122244048. Berikut adalah kurang lebih apa yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini, yaitu bagian pertama adalah mengenai flowchart, yang kedua adalah korelasi yang digunakan, dan yang terakhir adalah mengenai tampilan dari program kalkulator kami. Yang pertama adalah flowchart atau diagram alir dari pengerjaan PVT kalkulator ini. Yang pertama kami mencari studi literatur mengenai korelasi dari PVT ini, kemudian kami menentukan input data dari PVT kalkulator ini, dan kami menemukan bahwa data yang diperlukan itu adalah berupa general data, tekanan dan temperatur reservoir, kemudian ada impurities, N2, CO2, dan H2S, kemudian gas data, specific gravity gas, kemudian brine data, salinitas air formasi, oil data, API gravity, specific gravity oil, dan RSPB, kemudian separator data, tekanan dan temperatur separator. Kemudian dari input data tersebut kami lakukan validasi dan kami konversi satuannya semuanya menjadi field unit. Kemudian di sini diagram alir terbagi menjadi 3, yaitu untuk yang paling kiri adalah fluida gas. Kami menghitung properti kritis gas, TPC dan PPC. Kemudian kami koreksi impurities, T aksen PC dan P aksen PC, hitungan PPR dan TPR. Kemudian kami melakukan hitung Z faktor, kemudian gas formation volume factor atau BG, gas expansion factor atau EG, gas density, gas compressibility CG, gas viscosity, dan H2O in gas. Kemudian untuk bagian garis yang tengah adalah perhitungan water atau brine properties, itu berupa gas solubility in water RSW, water formation volume factor BW, water compressibility CW, brine viscosity, brine density. Kemudian untuk yang bagian kanan merupakan diagram alir dari fluida minyak itu sendiri. Kami melakukan perhitungan dari oil properties, yaitu dengan menghitung bubble point pressure-nya. Kemudian di sini terdapat cabang, yaitu kami membandingkan tekanan reservoir dan juga tekanan bubble point, di mana ketika tekanan reservoir ini lebih kecil sama dengan dari tekanan bubble point-nya, maka akan masuk ke garis kondisi saturated, dan akan dihitung solution gas oil ratio RS, oil formation volume factor BO, oil density, oil viscosity, ke bawah, oil compressibility atau CO. Kemudian untuk kondisi saturated, kami gunakan kondisi bubble point sebagai acuan, kemudian BO dihitung sesuai undersaturated, oil density, oil viscosity, kemudian oil compressibility. Dari output PVT kalkulator tersebut, kami olah kembali untuk dapat ditampilkan dalam kalkulator berupa tabel hasil properti PVT, kemudian perbandingan hasil dengan data dosen dan data jurnal, kemudian ada grafik properti terhadap tekanan dan analisis tren pengaruh tekanan. Setelah itu kami lakukan analisis deviasi dan pengaruh pemilihan korelasi, dan kami ambil kesimpulan dari seluruh proses dan juga hasil PVT kalkulator kami. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai korelasi yang digunakan. Yang pertama adalah mengenai properti dari minyak. Properti yang pertama adalah oil density atau ρO. Untuk kondisi saturated, kami gunakan korelasi standing dan juga general. Untuk kondisi undersaturated, kami gunakan standing dan Vasquez-Spex.
Properties kedua yaitu oil viscosity atau MIO. Untuk saturated dan undersaturated kami gunakan Bax Robinson dan Chewy Connolly. Untuk depth oil viscosity kami gunakan McChain. Kemudian properti minyak yang ketiga adalah CO atau isothermal compressibility oil. Untuk kondisi saturated dan undersaturated kami gunakan McChain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Junita. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Nadia. Nah, untuk properties yang keempat yaitu Oil Formation Volume Factor atau BO. Pada kondisi saturated, korelasi yang digunakan adalah standing, Vasquez-Bax, Glasso, dan Marhon-Petroskay-Farsad. Lalu untuk undersaturated condition, menggunakan korelasi Vasquez-Bax, Petroskay-Farsad. Nah, untuk properties RS, pada kondisi saturated, korelasi yang digunakan adalah standing, Vasquez-Bax, Glasso, dan Marhon-Petroskay-Farsad. Nah, untuk bubble point, saturated dan undersaturated condition menggunakan korelasi McCain. Nah, dilanjut dengan korelasi yang digunakan pada water properties. Yang pertama ada isothermal compressibility water atau CW, menggunakan korelasi gas free brine dan gas saturated brine. Lalu yang kedua adalah brine viscosity atau μV. Korelasi yang digunakan adalah McCain dan Bax and Brill. Lalu yang ketiga adalah water density atau ρW menggunakan korelasi McCain. Yang keempat adalah water formation volume factor atau BW menggunakan korelasi gas free brine atau gas saturated brine. Yang kelima, gas solubility in water atau RSW menggunakan korelasi McCain. Selanjutnya yaitu pada korelasi yang digunakan untuk gas properties. Yang pertama adalah gas formation volume factor atau BG, dan yang kedua adalah gas density atau ρG, dan yang ketiga adalah isothermal compressibility gas atau CG. Ketiga properties ini menggunakan korelasi McCain. Lalu untuk gas viscosity menggunakan korelasi Carr-Kobayashi-Burrows dan Lee-Gonzalez-Aikin. Untuk properties Z factor menggunakan korelasi Dranchuk-Abukassem dan Hall-Yarborough. Untuk properties yang terakhir, yaitu critical properties, terdapat dua korelasi yang digunakan. Yang pertama adalah T critical pressure dan P critical pressure. Korelasi yang digunakan adalah natural gas dan wet gas atau gas condensate. Yang kedua adalah T aksen PC atau P aksen PC. Korelasi yang digunakan adalah Winchert-Aziz dan Carr-Kobayashi-Burrows. Selanjutnya, tampilan program akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dava. Oh, baik. Terima kasih Nadia dan Junita atas kesempatan yang telah diberikan dan pemaparan yang telah diberikan sebelumnya. Jadi, setelah kita mengetahui apa aja korelasi dan persamaan yang kita akan pakai di selanjutnya, maka kami akan memaparkan mengenai tampilan program. Ini mengenai data input dan data output. Next. Nah, ini merupakan tampilan utama atau tampilan awal dari kalkulator yang kami buat, yaitu main menu. Main menu ini apa aja sih isinya? Main menu ini berisi general data yang telah disampaikan oleh Nadia, yaitu berisi reservoir temperature, initial reservoir pressure, hingga gas gravity. Termasuk juga impurities dari CO2, H2S, dan N2. Kemudian ada separator data, gas data, brine data, dan oil data. Semuanya kami gunakan dan memiliki sumber, yaitu bersumber dari literatur atau jurnal yang kami pakai. Nah, karena kita di sini menganalisis atau mencari kondisi PVT saat 200 derajat Fahrenheit, maka kita dapat mencarinya dengan menggunakan fitur PVT Calculator. Yang mana kita bisa lihat dulu di sini pada gas data, telah dijelaskan pula sebelumnya bahwa kita menggunakan natural gas system standing. Juga menggunakan korelasi Winchert-Aziz, menghasilkan PPC demikian, TPC demikian, dan juga TPR pseudo reduced, TPR dan PPR dengan angka yang demikian. Rumusnya yaitu jika TPR berarti T per TPC. Begitu pula dengan PPR yaitu P per PC. Terdapat brine data dan oil data. Next, kita menekan dengan PVT kalkulator sehingga dihasilkan sheet atau tampilan yaitu PVT calculator berikut. Nah,
Data yang dihasilkan berupa properties of fluid reservoir berupa apa aja, yaitu berupa oil, gas, and water. Didapatkan properties of oil BO dari oil dead viscosity adalah demikian dengan korelasi yang telah disebutkan sebelumnya dan telah dijelaskan pada laporan kami. Kemudian properties of reservoir gas dari BG hingga gas density yang terlihat di layar dengan berbagai korelasi yang telah tertampilkan, juga properties of reservoir water atau brine, mulai dari BW hingga brine density. Kemudian setelah itu kita akan menekan fitur PVT chart yang akan melanjutkan kami ke tampilan berikutnya. Tapi sebelum itu, kita akan ditampilkan atau disajikan oleh PVT table yang menyajikan data PVT mulai dari initial pressure of reservoir yaitu 4.500 psia hingga standard pressure pada 14,6 psia dengan tampilan sebagai berikut. Lalu selanjutnya akan muncul pula PVT chart yang telah disebutkan sebelumnya. Mulai dari gas compressibility factor dengan korelasi yang tidak terlalu kuat dengan kenaikan tekanan, kemudian gas viscosity yang memiliki tekanan yang memiliki korelasi positif hingga saat tekanan naik maka gas viscosity-nya juga ikut naik. Begitu pula dengan gas density, tetapi berbanding terbalik dengan water formation volume factor yang memiliki korelasi negatif cukup kuat di sini. Next. Kemudian kita memiliki korelasi yang positif antara gas solubility in water, brine viscosity, dan brine density. Yang ketiganya memiliki korelasi positif ketika saat pressure-nya itu naik, maka ketiga parameter ini juga ikut meningkat, walaupun pada brine viscosity peningkatannya tidak terlalu signifikan. Namun pada water compressibility factor atau CW memiliki korelasi yang cukup negatif atau cukup kuat, sehingga dengan kenaikan pressure menampilkan atau menghasilkan data CW yang memang berbanding terbalik. Nah, kemudian sebelum kita tutup presentasi ini, kita akan mendemonstrasikan atau menampilkan PVT kalkulator yang telah kami buat. Nah, berikut merupakan tampilan awal atau tampilan beranda ya dari kalkulator yang telah kami buat, yaitu about us, tentang kita. Jadi pengguna dapat mengetahui siapa yang membuat atau berusaha untuk membangun dari kalkulator ini. Terdapat saya, Junita, dan Nadia. Nah, kita di sini bisa menekan main menu supaya kita bisa menginputkan ya atau memasukkan berbagai general data mulai dari impurities, gas data, oil, separator, hingga brine. Kemudian setelah itu, setelah kita memasukkan nih data-data yang kita perlukan, maka kita bisa mengkalkulasikannya guna mengetahui PVT, data-data PVT dari setiap keadaan, yaitu dengan menekan PVT calculator feature. Nah, ditampilkanlah nilai-nilai properties dari fluid reservoir berikut. Kemudian kita bisa lanjut melihat berbagai kurva yang dihasilkan dengan menekan PVT chart feature. Nah, bisa dilihat di sini berbagai korelasi dan kurva telah dihasilkan dan kita bisa mengubah-ubahnya melalui drop down option di bawah ini. Kita bisa melihat CG, kemudian gas viscosity, hingga brine density. Setelah kami melihat dan mengkaji atau menganalisis korelasinya, kita bisa lanjut ke PVT table yang tadi saya sebutkan, bisa secara real time mengkuantifikasi PVT data dari 4.500 psia hingga 14,6 psia atau kondisi standar. Setelahnya kita bisa kembali lagi ke tampilan awal yaitu tentang kita, karena kalkulasi dari PVT kalkulator ini telah berakhir di hal tersebut. Mungkin hal itu aja yang dapat kami sampaikan. Itulah persembahan atau hasil kajian pekerjaan untuk tugas besar dari kami kepada mata kuliah TM 2202 Fluid Reservoir di semester ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.